أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan dari ayat sebelumnya, bagaimana dialognya Nabi Ibrahim dengan orang-orangnya Namrus, bahwa memang orang kalau mau diangkat menjadi seorang pemimpin, ujiannya sudah lebih dahulu dipersiapkan oleh Allah. Nabi Ibrahim akan diangkat menjadi pemimpin, akan diangkat menjadi orang yang mulia, maka Allah mempersiapkan ujiannya, yaitu Namrus. Raja Namrus menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim, bahkan ayahnya yang namanya Azar itu juga menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung berhalanya, sembahan Raja Namrus. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim itu ditangkap dan Nabi Ibrahim diadili, Nabi Ibrahim diancam, apakah kamu tidak takut terhadap Tuhan-Tuhan kami manakala Tuhan kami nanti marah? Emang gak takut kamu menghancurkan Tuhan kami kalau nanti Tuhan kami bakal marah? Bagaimana marahnya Tuhan patung? Orang ditampung aja gak bisa balas. Iya, ditampung gak bisa balas, di jewer kupingnya ya cincin wae, ya dikencingin ya diem aja. Bagaimana mau balas? Nah ini ayat ya, nanti ke bawahnya itu ada penggalan-penggalan dialognya Nabi Ibrahim ya dengan umatnya, dengan orang-orangnya Raja Namrus. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ay kaifa akhafu min hadhil asnami allati ta'budunaha min dunillah. Jadi wa kaifa, dan bagaimana mungkin aku akan takut kepada patung-patung ini yang kalian menyembahnya ini patung, padahal patung ini Tuhan selain Allah. Saya tidak takut Tuhan apa saja selain daripada Allah. Saya akan takut kalau Tuhannya adalah Allah. Nah ini kemantapan ilmu tauhidnya Nabi Ibrahim. Kemantapan ilmu tauhidnya Nabi Allah Ibrahim ditambahkan dalam ayat ini, ay kaifa akhafu min hadhil asnam allati ta'budunaha min dunillah. Mana mungkin saya takut kepada Tuhan yang kalian buat sendiri, yang kalian menyembahnya, padahal itu jelas-jelas bukan Allah. Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultanan. Padahal kalian lebih tidak takut atas apa yang kalian perbuat, yaitu kalian telah mempersekutukan Allah.
Kalau saya harus takut kepada Tuhan kalian, yang Tuhan kalian itu kalian yang membuat, padahal Tuhan kalian tidak bisa apa-apa, harusnya kalian yang lebih takut kepada Tuhan. Kalian yang harus lebih takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalian telah menghinakan kepada Tuhan. Sama-sama Tuhan, Tuhan Allah diidentikan dengan patung. Berarti kan melecehkan Tuhan, ya, melecehkan maha besarnya Allah, melecehkan maha kuasanya. Patung dibuat dari batu, dipahat, ditata, diatur dengan rapi, dibopong dari tempat mahatnya, dipindahkan ke satu ruangan. Ruangan itu sudah dipersiapkan di tempat yang cakep bagus, lalu ditempatkan di situ, didudukkan pada posisi tertentu, lalu kemudian disediakan makanan-makanan yang berjejer, lalu kemudian mereka sembah. Kemudian mereka sembah. Cara akal bagaimana? Ya. Cara akal bagaimana? Kemudian dijelaskan pula pada ayat yang hampir sama. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, am lahum syuraka'un syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihi. Mereka membuat syariat, ya, membuat ketentuan hukum agama, yang ketentuan hukum agama itu lam ya'zan bihillah, tidak pada ketentuan atas izin Allah. Orang bikin ketentuan agama menggunakan aturan-aturan sendiri, sudah Tuhannya dibuat oleh mereka, ketentuan aturan-aturan, ya, kehidupan, ya, apa itu makhluknya, umatnya menggunakan pakai aturan-aturan mereka sendiri. Maka yang seperti itu berarti jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah. In hiya illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'uhum ma anzalallahu biha min sultan. Di ayat lain dikatakan in hiya, tidak lain, ya, patung yang kamu buat itu illa asma'an sammaitumuha, kecuali, ya, patung-patung yang dikasih nama, ya. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubbal, ya. Itu mereka buat, mereka kasih nama, mereka sembah. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang kamu sama nenek moyangmu telah menyembahnya, dan itu tidak ada ketentuan, ya, tidak ada hujjah, ya, tidak ada hujjah yang nyata, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penggalan-penggalan dialognya Nabi Ibrahim dengan Namrus dan pengikutnya. Sembrono kamu hidup dalam bahasa kita. Masa Tuhan kami kamu hancurkan? Emang kamu gak takut kena kualat? Bahasa orang kita gitu. Gak takut kualat kamu menghancurkan Tuhan? Bagi mereka itu adalah Tuhan yang disembah, tapi bagi Ibrahim tidak ada lain kecuali seonggokan batu yang dibuat oleh mereka. Kenapa saya harus takut kalau saya harus menghancurkan itu batu? Lalu di tafsir yang lain diterangkan pula, ya, nanti di ayat yang lain ada surat Ibrahim, di sana juga dijelaskan. Jadi ketika
Nabi Ibrahim menjawab seperti itu. Kabiruhum hadza, dilihat aja itu yang gede, manggul pangkampal. Mungkin dia lapar kali, sembahnya apa? Jamuan makannya kurang banyak gitu. Ya, dia marah, dia pukulin, hancur-hancurin yang lain biar dia kenyang sendiri. Atau bahasa ini, bagaimana mungkin saya takut orang batu yang kalian buat. Nah, terjadi bisik-bisik di antara mereka. Ini benar juga sih omongan Ibrahim. Batu yang kita bikin, kita sembah, dihancurin dia. Ketika kita tantangin, dia bilang, mana mungkin saya takut orang batu. Kata, benar juga sih, emang gak bisa apa-apa tuh batu. Ya, udah tahu begitu, tetap disembah. Tuh akalnya di mana? Masya Allah. Karena itu kemudian lanjutan dialognya, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Sekarang begini, ya, kami satu golongan nih, kata Nabi Ibrahim. Kami satu golongan menyembah kepada Allah, tidak menuhankan kepada Tuhan kalian. Kemudian kalian satu golongan menuhankan kepada ini patung-patung semua. Coba, siapa yang akan memperoleh keamanan? Siapa yang akan memperoleh keamanan? Ya, kalau kalian memang mengaku bahwa kalian yang benar. Ya. Yang bakal selamat itu yang nyembah patung atau yang nyembah Allah? Coba nanti kita pastikan. Nah, saking jengkelnya orang-orangnya Namrus, pada akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Kemudian Nabi Ibrahim sesudah ditangkap, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar, di tanah lapang. Sesudah dibakar, apinya menyala-nyala, itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah api dengan cara dibuat seperti senggol itu. Dipatok kayu, ini palangnya, terus Ibrahim ada di sini, taruh setempat, lalu kemudian diputar, jatuh ke tengah. Sesudah Nabi Ibrahim ada di dalam pengapian, mereka sorak-sorai, bahasa kasarnya, mampus ya Ibrahim gitu ya. Ibrahim mati, udah kesambar api. Tetapi karena Nabi Allah Ibrahim tingkat tauhidnya tinggi, tingkat keyakinan kepercayaannya kepada Allah sempurna, maka siapapun yang mau menolong Nabi Ibrahim ditolak. Malaikat pembawa air hujan, Ibrahim, saya mau geser mendung biar jatuh hujan di sini ya, airnya biar mati. Enggak, kamu sama saya makhluk. Ya. Saya nggak mau minta tolong sama makhluk. Datang lagi malaikat membawa angin. Ya sudah, saya tiup aja biar mati ya. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Kamu sama dengan saya, sama-sama makhluk. Maka kemudian ada satu kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim, yang itu kemudian Allah mengijabah, mengabulkan. Ya. Kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim apa Bapak? Ada apa enggak? Ada yang apa enggak? Nah, itu keluar kalimatnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim berteriak, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menyelesaikan urusan. Hanya Allah yang akan menyelesaikan urusan. Wa ni'mal wakil.
dan senikmat-nikmatnya perwakilan dalam menyelesaikan urusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah panggil itu api. Api dipanggil dengan kalimat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, ya, berubah watakmu sekarang juga. Watakmu panas dan membakar, menghanguskan apa saja, siapa saja yang masuk ke dalam dirimu. Tapi sekarang sifatmu harus berubah. Kuni bardan wasalaman, jadilah kamu, ya, bardun, mendinginkan, ya, pendingin, ya. Jadilah kamu pendingin yang mendinginkan, ya, membuat dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Apinya tetap nyala, tapi sifatnya berubah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kayak masuk di ruangan AC. Padahal masuk di wilayah api. Ditunggu mereka pesta pora sampai selesai. Begitu apinya sudah padam, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan utuh, tidak sedikit pun yang lecet kena pembakaran api. Kata mereka, ini Ibrahim apa jinnya atau apanya, begitu kira-kira ya. Kok masih utuh, heran kita. Jadi kalau kita sudah sampai pada tingkat akidah, keyakinan yang sempurna, maka kita pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian itu menjadi zikir kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal Alamin. Masya Allah, ini bukan suaranya yang enak, ya. Iya, ini yang enak itu hati kita, ya. Hati kita yang enak, jadi adem. Apalagi di rumah ada 10 gepok, adem lagi itu ya. Di rumah di bawah bantal ada 10 gepok, adem lagi udah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada orang hari ini pegang api gak panas, gak heran. Karena dulu Nabi Ibrahim bukan sekedar pegang, nyemplung di pembakaran api neraka, selamat dia. Kenapa? Karena ada namanya Nasrullah, ada pertolongan Allah. Kalau Allah sudah berikan pertolongan, ya, apa faedah? Maka fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka golongan mana nanti yang diberikan keamanan oleh Allah, ya, keamanan di dunia, keamanan pula di negeri akhirat.
Lalu syaratnya bagaimana supaya kita mendapatkan aman dunia, aman akhirat? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, syaratnya yaitu alladzina amanu, orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Syaratnya beriman. Nah, kita ini sudah punya iman apa masih eman-eman? Itu tidak. Kita ini sudah punya iman apa masih eman-eman? Kan bedanya tipis. Kalau sudah punya iman, ada ajakan Allah, ajakan Rasulullah, ya. Di sebentar lagi mau ada ibadah korban, ya. Kalau yang ngomong iman, gak pikir panjang, ada duit ya sudah. Berapa patungan sapi? 3.600.000 ya. 3.700.000, ya udah brol keluar. Karena yang bicara adalah iman, sebab sudah punya iman. Tapi kalau yang dipunyai eman-eman, keluar gak tuh duit? Aduh, saya orang punya duit, rasanya orang punya duit. Padahal duitnya banyak. Ya Allah. Nah, ini ukuran kita. Pinginnya hidup aman, tapi imannya tidak terasah dengan baik. Ya. Bagaimana bisa hidup aman? Ya, aman itu maknanya ya sejahtera. Tidak sekedar aman dari musuh, tidak sekedar aman dari orang-orang yang serangan orang-orang yang tidak baik, tapi aman itu artinya damai, tenteram, adem, ayem. Aman. Ya. Kalau amannya negara ya tenteram, ayem, ya, makmur, sentoso, gemah, riba, lonci. Ya, santosone melu. Nah, itu aman. Jadi aman itu ada kedamaian, ada ketenangan dalam kehidupan. Syaratnya apa? Pada punya iman. Bagaimana hidup tentrem, bagaimana hidup aman, orang imannya digadaikan. Ya, imannya digadaikan, imannya dibawa kalau lagi ke masjid. Kalau lagi ke masjid, kelihatannya pada punya iman. Begitu keluar dari masjid, orang anak iman nih. Ke kantor yang bukan miliknya diambil. Ya. Ke pasar mencurangi timbangan. Ke sawah ngembet batas sawah orang lain. Padahal ngakunya pada punya iman. Nah, ini tantangan bagi kita. Apakah iman kita bawa terus, atau jangan-jangan iman kita bawa kalau lagi ke masjid, pulang dari masjid imannya dicantelin di rumah. Iya, ke pasar kurangi timbangan, ke kantor korupsi di kantor, ke sawah embed batas galengan sawah, terus kemudian ya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak membawa iman, tidak punya iman. Tapi kalau orang itu punya iman, maka akan timbul namanya al-yaqin. Ya, orang kalau sudah punya iman akan muncul namanya yakin. Yakin dalam hidup. Tugas kita adalah wajibnya ikhtiar, selebihnya biarin rezeki itu urusan Allah yang ngatur. Ya. Biar kata ikhtiar kita jungkir balik, iya. Siang buat malam buat siang misalnya. Tapi kalau belum rezeki kita, orang bisa
sudah ngumpul, sudah disimpan di tempat yang privat, ketahuan sama maling, hilang. Nah itu namanya ya tidak punya aman, ya, tidak ada keamanan. Jadi kalau sudah punya keimanan, maka dia punya keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan, maka akan sampai kepada bentuk perbuatannya itu akan menampakkan ciri sebagai orang yang beriman. Akan seperti itu. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, walam yalbasu imanahum bidzulmin. Yang kedua, imannya yalbasu itu dari kata labisa yalbasu, memakaikan. Libasun pakaian. Imannya tidak dipakai pakaian dolim. Imannya tidak dicampur dengan atribut dolim. Kalau sudah seperti itu, dia akan sampai kepada al-amn wa hum muhtadun. Nah, diterangkan di tafsirnya, qala al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Ibnu Abi Hajji an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Al-Khamah an Abdullah qala lamma nazalat wa lam yalbasu imanahu bidhulmin qala ashabuhu wa ayyuna bidhulmin nafsahu wa ayyuna lima yuzlimu nafsahu fanazalat inna syirka la dzulmun adzim. Kata Imam Bukhari, ya, diriwayatkan menyambung sampai kepada sahabat Abdullah ketika ayat walam yalbasu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dipakai dengan pakaian kedzaliman. Maka para sahabat nanya, wa ayyuna lima yudlimu nafsahu. Bagaimana ya Rasulullah, kami ini bisa mendolimi kepada diri kami sendiri. Namanya zalimun li nafsi, mendolimi dirinya. Lalu kemudian turun ayat inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu betul-betul perbuatan dolim yang besar. Jadi yang dimaksudkan lam yalbasu imanahum bidzulmin, orang itu sudah punya iman dan imannya terawat dengan baik, tidak diganti dengan pakaian dolim, artinya orang itu tidak melakukan perbuatan musyrik. Ya. Iman yang tidak dilapisi, tidak ditutupi dengan kezaliman adalah iman yang di dalam keimanannya ada perilaku perbuatan musyrik. Nah, musyrik ini ya, sudah pernah saya jelaskan dari segi jenis musyriknya. Ya, ada namanya musyrik jali, ada musyrik khafi. Ya. Kalau musyrik jali itu musyrik besar, mempersekutukan Allah, ya, menyamakan Allah dengan makhluk, itu namanya musyrik jali. Kalau musyrik khafi, musyrik samar, ya, itu disebutnya pula adalah syirkul asghar, musyrik kecil. Kalau musyrik kecil kita sering mengerjakan, kita kadang sering melakukan perbuatan musyrik kecil. Musyrik kecil itu contohnya misalnya, di sini malam Jumat yasinan tahlilan, kita bawa makanan dari rumah, ya. Kita teng-teng, ya. Kita bagi di sini. Memang sih nggak ada kalimat mulut, tapi hatinya bilang, nih gua nih lihatin orang-orang nggak kayak kalian datang doang badan, gua membawa makanan ke masjid. Berarti ada unsur riya, ada unsur selain karena Allah. Dari rumah mah udah karena Allah dan dibangun.
Tapi begitu sampai orang lain nggak ada yang bawa, tewas sama gua, itu katanya gitu. Iya, nggak ada yang punya pikiran kayak saya. Nih saya nih, nggak pada doang. Gitu. Nah itu namanya syirkul asghar, syirik kecil. Jadi orang berbuat kebaikan yang tidak dialamatkan kepada Allah semata, tapi ada dialamatkan kepada selain Allah, namanya melakukan perbuatan musyrik kecil. Orang yang berbuat baik lalu tercampur, terkontaminasi dengan musyrik kecil, maka berarti dia ada unsur riya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Kata Allah, فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin selamat sampai negeri akhirat, bisa ketemu dengan Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaknya beramal saleh, tapi وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan sampai ibadahnya kepada Allah dialamatkan kepada selain Allah. Calon datang ke rumah bapak, bawa beras, bawa gula, bawa minyak goreng, ya, bawa teh, bawa kopi, karena Allah apa karena yang lain? Kalau yakin semata-mata karena Allah, kalau bapak bilang, Pak, saya udah punya pilihan, jadi bapak sekalipun nganterin apa-apa ke sini, saya nggak bakal milih bapak. Kira-kira diambil lagi apa enggak? Kata dia, wah salah alamat nih saya nih. Biarin lah, kasih aja ke orang lain yang mau milih saya. Berarti niat ngasihnya karena Allah apa karena pingin suara? Itu namanya musyrik khafi, musyrik kecil. Semen dah turun diangkat lagi. Semen dah turun. Semen diturun jangan lagi. Apalagi begitu kagak jadi ya semennya diangkut lagi. Nggak ada nilai di sisi Allah. Nah kemudian ada musyrik jali, ya, atau syirkul akbar, musyrik yang besar, yaitu mempersekutukan Allah. Kalau musyrik kecil, pahala amalnya saja yang hilang. Tapi kalau musyrik besar, bukan sekedar pahala amal yang hilang, tapi hilang pula iman. Misalnya, ya, orang menuhankan Allah, tapi percaya kepada klenik-klenik. Ya, batu akik, oh ini bertuah ini. Kalau masuk ke rumah kosong tak ketemu orang. Lagi rumah kosong. Iya, batu saya luar biasa. Iya. Kalau masuk ke rumah kosong kagak ketemu orang. Dipercaya, disembah, ya, dielus, dipuja. Nah itu sudah musyrik. Ya, itu musyrik. Atau misalnya punya keris atau punya ya barang-barang antik yang bertuah, ya. Itu barang kalau ada tuahnya, ada kekuatannya, itu kekuatan itu yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Kan suka lihat ya, keris habis dicuci, ya, habis dicuci rapi beres, terus ditaruh pakai capa mantra, tuh keris itu berdiri, terbang tuh, kayak itu pesawat anak-anak yang pakai baterai gitu. Ntar jatuh lagi ke situ, plug gitu. Waduh, luar biasa ini. Nggak usah kaget, ini bisa begini. Ini adalah makhluknya Allah. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak menggerakkan, nggak bakal bergerak. Nah, karena itu, kalau melihat hal-hal yang aneh, kembalikan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan musyrik. Jadi orang yang beriman, yang imannya terjaga dengan baik, lalu tidak melakukan perbuatan musyrik, maka mereka itulah yang akan mendapati keamanan kehidupan dunia sampai kehidupan negeri akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi. Haula'il ladzi akhlasul ibadata
Mereka itulah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah lillahi karena Allah wahdahu, Allah dan yang Maha Esa. La syarika, tidak mempersekutukan lahu padanya. Walam yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak melakukan persekutuan dengan Allah sedikit pun. Hum al-aminuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang aman ya. Yaumal qiyamati, utamanya aman nanti di negeri akhirat. Al-muhtaduna fid dunya, mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Wal akhirati, dan petunjuk itu nyambung sampai ke negeri akhirat. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan imannya tidak rusak oleh perbuatan zalim kepada dirinya. Zalim kepada dirinya yakni melakukan perbuatan musyrik. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang menambahkan. Monggo silakan. Kalau tidak jawab atau menjawab kalau dalam sedekah bumi, nyadiran taruh kepala terus berarti orang Islam ada kiai, ada haji, itu musyrik atau iya. Ada tradisi-tradisi yang masih berjalan di bumi Nusantara. Misalnya orang-orang pelaut ya, mereka mengadakan tradisi larung kepala kebo ya. Kepala kebo ditaruh di kapal-kapalan kecil, dilarungkan ya. Dengan maksud adalah memberikan persembahan kepada penguasa laut ya. Siapapun yang melakukan seperti itu, maka berarti dia telah melakukan perbuatan musyrik. Kalau sekedar nguri-nguri tradisi ya, kepala kebonya diganti pakai kepala kebo-keboan ya. Lalu upacaranya dibuat karena memang sudah menjadi tradisi. Nguri-nguri tradisi silahkan, tapi kalau itu diyakini sebuah cara supaya penguasa laut tidak marah, lalu dikasih sesajian kepala kebo, kalau saya yang jadi penguasa laut makin marah. Iya, ya, kata saya, sialan dikasih kepala kebo doang, ya kasih yang lain dong, mana kepala kebo mentah lagi, gitu ya. Atau misalnya sedekah bumi kalau zaman dulu. Zaman dulu saya masih kecil, di kampung saya juga ada namanya sedekah bumi. Itu nanggap wayang ruatan supaya tidak ada pagebluk, tidak terkena penyakit. Karena memang kepercayaannya orang Islam dulu masih tercampur dengan kepercayaan dari sebelum Islam. Maka ketika yang muda-muda banyak nyantri ke pesantren lalu pulang ke kampungnya, upacara itu sudah tidak ada lagi. Ya, upacara sedekah bumi yang tadinya pakai wayang dan ruatan berganti. Upacaranya tetap bahasanya sedekah bumi, tapi diundangnya pengajian, ceramah kiai. Sedekah bumi itu artinya kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan bumi yang subur. Maka bersedekahlah ya, lewat hasil tanaman kalian, keluarkan zakatnya, sedekahkan kepada fakir miskin. Akhirnya apa? Ada pengajiannya, ada ceramahnya, ada santunan yatim duafanya. Nah itu yang benar. Tapi kalau masih sedekah bumi ruatan, nah di situ masih ada mistis, unsur-unsur musyrik. Atau misalnya di daerah mana itu yang masih ada juga ya? Bawa makanan itu sama di makam mana itu. Ruahan misalnya tradisi nyadran ya. Tradisi nyadran itu biasanya menjelang bulan Ramadan. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban itu biasanya di kampung-kampung ada bikin tradisi nyadran. Jadi mereka pada datang ke kuburan, doa bersama di kuburan, sesudah itu makan-makan di kuburan. Di kampung saya dulu juga ada dulu, saya masih kecil. Nah akhirnya dirubah makan-makannya di masjid, di musola. Ya. Jadi mereka kirim doa arwah karena nyadran itu dari kata sadran. Sadran itu maknanya kesadaran. Sadarlah bahwa sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan.
Maka mumpung masih boleh makan siang hari, sesudah selesai doa bersama, makan-makan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Silakan seperti itu. Tapi kalau kemudian nyadran itu sesudah doa bersama terus disendokin setakir apa metakir ya? Setakir ditaruh di atas kuburannya orang yang pada meninggal, itu ya sudah musyrik dan itu sudah tidak ada zaman sekarang ya. Mungkin di agama lain masih ada, itu terserah mereka, itu kepercayaan mereka. Tapi bagi kita sebagai muslim, hal-hal yang seperti itu harus mulai ditinggalkan. Termasuk diantaranya berulang-ulang kali saya sampaikan ya, kalau bayi lahir jebrol, keluar juga hari-hari jebrol, dibawa pulang, dikubur aja ya. Orang kita hari-hari itu dicoblekin tuh ya, sampai keramiknya ada yang dipecahin, dicoblekin di situ. Udah dicoblekin, masukin, diseterumin, pasang lampu listrik ya, dinyalain. Terus kudu bolong, nggak boleh rapat. Kalau rapat bayinya pil, apa urusannya? Kenapa? Karena hari-hari bayi itu adalah toiletnya bayi. Ya, kalau bahasa Jawa ngimbing-ngimbing ya. Hari-hari itu adalah toiletnya bayi. Makanya bayi kalau sudah mencapai 10 bulan itu kalau tidak disesar, tidak lahir-lahir, itu bahaya. Bahayanya apa? Nafsu makannya semakin besar, sementara asupan dari maknya kurang. Bahayanya dia makan hari-hari, berarti makan kotorannya. Nah, jadi hari-hari itu kotoran bayi. Nah, orang kita masih mengikuti kepercayaan dulu, sedulur papat kelimo pancer, nah gitu kan ya, sedulur papat kelimo pancer ini saudara kembarnya ini kudu dirawat, dijaga ini. Nah, seperti itu ya. Di zaman modern seperti ini, hal-hal seperti itu harus mulai kita singkirkan. Terus ada yang bilang, kalau hari-harinya dikuburnya di luar, nanti anaknya maunya keluar terus. Ya. Kalau dikuburnya di dalam rumah, nanti jumbu di rumah dulu, katanya. Berarti kalau orang awak atau orang Padang itu berarti dialirkan ke sungai kali ya. Makanya mereka pada membara kemana-mana orang Padang ya. Tidak ada kaitan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.